illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lanjutkan. Pada pekan lalu kita awali dari bab wudu. Kita sudah membaca dalil-dalil tentang wudu, kemudian sudah mulai dari faraidul wudu, yang wajib wudu. Yang wajib dalam wudu ini al-muttafaq alaih, yang disepakati oleh seluruh ulama, itu ada 4 berdasarkan nas surah 5 ayat 6 ya. Jadi ada 4 yang disepakati, ada 3 yang tidak disepakati. Apa saja yang disepakati itu? Yaitu membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu disepakati karena itu ada nasnya di dalam Al-Quran. Adapun yang tidak disepakati ada 3. Yang pertama niat, yang kedua adil atau tertib wudu, yang ketiga adil. Adil itu maksudnya memasukkan jari-jari tangan kanan, jari-jari tangan kanan dimasukkan di celah-celah jari tangan kiri. Demikian di kaki, jari-jari tangan kanan dimasukkan di celah-celah jari-jari kaki kiri. Nah, itu yang tidak disepakati, artinya ada perbedaan dalam hal itu. Baik, jadi faraidul wudu secara keseluruhan ada 4, tadi ada 7, 4 yang tidak ada perbedaan, 3 yang ada perbedaan. Antara Imam Syafi'i dengan yang lain itu berbeda. Imam Syafi'i di dalam kitab ini dikatakan itu memasukkan niat. Jadi niat itu merupakan salah satu wajib wudu. Oleh karena itu beliau mengatakan wajibat wudu atau faraidul wudu ada 5. Kalau ada 5, berarti beliau tidak memasukkan tertib dan dil tadi itu. Ya, Imam Malik mengatakan ada 6. Ya, yang lain mengatakan ada 7. 6 itu apa? Niat, 4 yang ada di dalam ayat, lalu kemudian tertib. Yang mengatakan 7 masuk semua. Niat, 4 yang ada dalam ayat, tertib dan adil. Jadi ada 7. Itu hanya persoalan perbedaan pendapat. Apa alasan mereka yang mengatakan tidak perlu tertib? Kok kayak Imam Syafi'i tidak memasukkan? Apa alasannya? Kan kita sudah baca di bagian awal bahwa pada masa Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lainnya, di mana ketika itu ada yang lupa mengusap kepalanya. Tadi sudah wudu, artinya kaki sudah dibasuh. Lalu dia mengambil sisa air yang ada di janggutnya dan dia mengusap kepalanya. Sekarang kalau begitu, apanya yang terakhir? Kepala yang terakhir kan? Padahal kalau menurut ayat kaki yang terakhir, menunjukkan bahwa itu tidak wajib tertib. Itu alasan mereka yang mengatakan tidak wajib tertib. Allahu a'lam. Baik, berikutnya
Fala ibuhu lil wudu wa arkan tertibi minha haqiqatu ila takhallafa fardun minna la yatahaqqaqu wa la yutahaqqaqu syar'an wa la kabayatu. Jadi al-awwal an-niyah. Jadi saya tadi ini memasukkan niat itu merupakan wajib wudu. Alasannya apa? Tadinya kalau kita sudah baca innamal a'malu binniyat. Asadi ghusl wajhi marratan wahidah. Membasuh wajah satu kali. Batasannya dari ini daging yang tumbuh di kuping ini. Iya, itu batasannya sampai ke bawah, dan janggut itu mesti basah. Yang janggutnya tebal, maka dia harus mengambil air, dimasukkan di celah-celah janggutnya itu supaya semuanya kena air. Ya. Mengusap kepala satu kali. Perbedaan di sini terjadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i menafsirkan wamsahu bi ru'usikum al-ba'u lit-tawaid. Ba itu sebagiannya. Jadi ba itu sebagian. Sebagian maksudnya apa? Artinya tidak semua kepala ini mesti dibasuh, mesti dikena air, kata Imam Syafi'i, karena Allah menggunakan huruf ba, dan ba yang ada di sini adalah tabaid. Tabaid itu artinya separuh atau sebagian. Iya. Kata Imam Malik apa? Al-ba'u lil ilsaq. Nah, ba itu lil ilsaq. Ilsaq itu apa? Mesti kena. Jadi ilsaq itu menyertakan semua kena. Iya. Alasannya apa? Dia juga punya dalil. Ada hadis, ada riwayat yang mengatakan, dia katakan ini, mas'ur rasi wal mas'u ma'nahu al-isabatu bil balad. Al-mas'u, masah itu kan mengusap. Yang dimaksudkan dengan al-mas'u, mengusap itu al-isabatu bil balad. Rambut mesti kena air. Ya, jadi menggunakan menimpa asapa, menimpakan air, al-balad dengan air atau basah, balad itu basah. Wala yatahaqqaqu illa bi harakatil adwi al-masih mulsakan bil mamsuhi. Dan itu tidak mungkin ini basah tanpa tangan kepala yang digusap itu dikenai oleh benda anggota badan yang mengusapnya, maksudnya tangan yang mengusapnya. Nggak mungkin basah kepala itu, kata Said Salim. Fawadul yadi aw isba ala ra'si aw ghairi la yusamma mashan. Maka seseorang yang sekedar meletakkan, mengambil air lalu sekedar meletakkan air atau tangan jari-jari di kepalanya atau di rambutnya, nggak ada yang mengatakan dia mengusap kepalanya. Sekarang apa begini? Pusing, kira-kira lagi sakit kepala nih, lalu buka kepala begini, apakah orang mengatakan dia mengusap kepalanya? Kan tidak, dia cuma megang. Yang dimaksudkan dengan mengusap itu ialah apabila ada air di tangan, lalu yang diusap itu basah, baru namanya itu wamsah, mengusap. Adapun mereka yang pekan lalu saya katakan karena dia habis pakai nyisir rambut, pakai minyak rambut yang mahal, maka apa boleh buat dia berwudu, usap kepalanya, ngambil air dikit lalu taruh begini. Itu bukan usap, kata beliau, kata Said Salim. Ya, lalu sama masak. Summa inna zahira qouli ta'ala. Kemudian zahirnya, lahiriahnya yang nampak dari firman Allah Ta'ala wamsahu bi ru'usikum la yaqtadi wujubu ta'mimir ra'si bil mashi. Tidak menuntut seluruh kepala mesti basah. Ya, jadi tidak mesti semua kepala ini basah. Tapi bukan berarti karena tidak semuanya mesti basah lalu mengambil air lalu sekedar megang kepala begini, itu bukan imsah, bukan mengusap namanya. Mengusap itu gini, nah, mengusap kepala, ya, mengusap badan, ya kan? Kalau ngambil air begini-gini doang, apa tuh namanya Pak? Nah itu yang dibantu oleh Said Salim. Wabidhalika turukun, dan yang demikian itu ada beberapa metode atau cara, kata beliau. Mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid.
bahwa Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Fa'abbala, lalu dihadapkan kepala ke dalam ini, jadi ambil air. Lalu setelah itu kedua tangan Nabi menyentuh kepalanya seperti ini. Wa bada'a bi muqaddami ra'sihi, dia mulai dari depan ini, ubun-ubunnya, di ubun-ubun kepalanya ini. Summa dhahaba bihi ila qafah, dia bawa ke belakang begini. Jadi Nabi mengusap kepalanya sampai ke belakang. Ya. Summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian Nabi mengembalikan jari yang tadi bawa ke belakang. Nabi kembalikan ke tempat semula. Itu. Nabi kembalikan ke tempat semula. Pada amin rawahul jamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh seluruh ahli hadis jamaah. Berikutnya ada juga yang mengusap kepala nantinya, imamah. Imamah itu apa? Orang Arab kan suka melilitkan sorban di kepalanya. Sorban. Ya, sorban. Sorbannya kepala dililitkan, lalu kemudian mengusap sorbannya itu. Nabi pernah melakukan itu. Kapan itu? Dalam keadaan musafir. Jadi Nabi musafir. Dari mana kita tahu bahwa Nabi musafir? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamati wa uffai. Nabi mengusap di atas sorbannya dan khuf, sepatu. Mengusap khuf itu, sepatu itu kalau kita dalam perjalanan atau musafir. Itu boleh, syaratnya ada. Sebelum memasukkan kaki ke dalam sepatu sudah suci, maksudnya sudah berwudu. Iya, batal wudunya, lalu kemudian dia berwudu lagi, nggak usah buka sepatunya, cukup diusap di atas. Iya, sepatunya itu. Lah, bagaimana mungkin kok di atasnya yang diusap, yang injak najis kotoran kan yang bagian bawah, kenapa bukan itu yang dibersihkan? Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu akal, niscaya mengusap bagian bawah sepatu mesti lebih diutamakan daripada mengusap di atasnya. Artinya agama itu jangan dirasionalkan semua kita, karena kalau sudah begitu nanti akan keluar dari aturan syar'i. Itu antara lain. Berikutnya al-fardul khamis. Yang kelima, guslur rijlaini ma'al ka'bain, yakni membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Suatu ketika Nabi sudah berwudu, ada sahabat lewat, Nabi lihat ada yang mengatakan mata kakinya, ada yang mengatakan di tumitnya. Di tumitnya ada sebesar bulu, gak tersentuh air. Lalu Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail yang meninggalkan di tumit sebesar kelereng. Neraka wail baginya. Artinya harus dibasuh semuanya, harus basah semua. Makanya ketika membasuh kaki itu, membasuh kaki jangan sampai kita menyalakan keran air lalu kemudian mohon maaf saya praktekkan. Kadang-kadang kan kita menyalakan keran air. Ini anak-anak. Kalau saya yakin bapak-bapak kan. Lalu begitu kaki kiri lagi. Gampang bener. Beres, sudah selesai dulu, masuk ke dalam masjid. Akhirnya apa? Akhirnya tumitnya apa? Tumit tersisa tadi sahabat, nggak kena air kan? Padahal sunnahnya itu kaki apa dulu yang dibasuh, yang dicuci? Kaki kanan ya. Kaki kanan, jari-jari tangan kiri dimasukkan di celah-celah jari-jari kaki kanan, celah-celahnya ini. Karena kalau kita pakai sendal boleh jadi debunya tebal itu nggak tembus air, akhirnya tidak basah. Padahal membasuh kaki ini wajib sampai mata kaki. Kalau bapak mau memanjangkan sampai ke betis boleh. Man arada ayutil atau falyafal. Siapa yang ingin memanjangkan gurahnya silahkan, kata Nabi, lakukan. Gurah itu apa? Gurah muhajjalin. Semua anggota badan yang berwudu ya nanti di hari kemudian itu memancarkan cahaya. Ini semua memancarkan cahaya. Tangan bapak ini akan bercahaya.
Maka kata Nabi, kalau kamu ingin panjangkan sampai ke sini silakan, nggak masalah. Karena itu nanti berarti semakin panjang cahayanya. Ya, cuma jangan sampai panjang ke sini lalu kemudian tidak teliti ada yang ditinggalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan Quran mukhajjalin. Demikian sebaliknya tadi, jari-jari tangan kanan masuk di celah-celah jari kaki kiri, ya sampai semuanya. Sama ketika membasuh tangan ini, ya dimasukkan seperti ini. Tapi baik, saya awali dulu dari kan kita sudah baca wajibatul wudu. Jadi ketika kita mau berwudu, maka yang pertama dilakukan adalah membasuh atau mencuci kedua tangan. Ambil air tersendiri, cuci kedua tangan ini. Supaya apa? Kalau ada virus, ada kotoran, ada najis, ini bersih. Maka semua anggota wudu berikutnya sudah bersih. Setelah itu ambil air, berkumur-kumur, hirup sampai ke atas batang hidung ini, dihirup ke atas, lalu disemburkan. Ya, disemburkan. Dari mana kalau begini demikian? Itu yang diperhatikan oleh Umar bin Khattab berdasarkan riwayat Bukhari Muslim. An Umran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala anna Utsman da'a bi wudu fa afraga ala yadayhi. Jadi Utsman minta air wudu kepada pembantunya. Fa afraga ala yadayhi, pembantunya menyiram, dia cuci dulu tangannya ini. Ya. Summa adkhala yaminahu bil wudu, kemudian Umar Utsman memasukkan tangannya ke dalam air wudu. Ya. Lalu diambil air, summa tamadmada wastan sakawastan sarat. Lalu dia berkumur-kumur, sebagiannya dia hirup ke atas. Kemudian disemburkan. Ya, disemburkan. Jadi ini bersih. Bapak kalau buka Bulughul Maram ada hadis. Ya, hidung itu adalah tempat tidur setan. Orang yang tidak bangun sholat subuh, tidak bangun qiyamul lail, dikencingi setan telinganya. Ada di Bulughul Maram semua hadisnya. Jadi kita dilihat saja di siapa nih nggak bangun sholat jam subuh atau tidak bangun qiyamul lail. Wah, ini setan kencingin kupingnya nih. Ya, itu dihirup sampai bersih. Berapa kali? 3 kali. Salasan, kata Umran, 3 kali. Cuma ghasala wajhahu salasan, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Ya tadi semua itu. Summa ghasala yadaihi ila mirfaqai salasan. Lalu tangan sampai siku ini masuk. Tapi karena Nabi siapa yang ingin memanjangkan silakan, karena ini nanti jadi sumber cahaya dari kemudian. Iya. Berapa kali? 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi maratan wahidah. Lalu Utsman bin Affan mengusap kepalanya cuma 1 kali. Jadi kepala ini bukan 3 kali. Udah pakai begini. Itu benar Pak, banyak materinya ini. Orang begini. Banyak kita saksikan. 1 kali, tapi berdasarkan hadis riwayat jamaah tadi gimana? Rawahul jamaah. Nabi ambil air di kedua tangannya ini, bukan berarti diambil begini, tapi kedua tangan Nabi ini udah basah. Lalu Nabi memulai dari depan ubun-ubunnya, dia bawa ke belakang sampai di sini, summa raddahuma ila ma bada itu. Dia kembalikan ke semula, tempat semula seperti ini. Gitu. Jadi dia kembalikan ke semula. Kemudian mengusap telinganya 1 kali. Itu kata Umran dari apa yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Setelah itu summa salah tarik lagi salah lalu membasuh kedua kakinya 3 kali. Jadi dibasahin itu tadi, masukkan jari-jari. Kalau kaki kanan berarti jari-jari tangan kiri. Kalau kaki kiri jari-jari tangan kanan. Selesai, barulah beliau berdoa dengan doa wudu, kemudian sholat sunnah wudu 2 rakaat yang ringan. Apa maksudnya yang ringan? Bacaannya nggak usah panjang-panjang. Bahkan ada yang mengatakan seandainya bapak baca Al-Fatihah saja itu sudah cukup. Nggak usah panjang-panjang untuk sholat sunnah.
Nah itu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan dan diriwayatkan oleh pembantunya Umrah tadi. Al-Fardus Sadis, wajib yang keenam, at-tertib. Tertib itu tuh apa? Dimulai yang tadi dicontohkan oleh Utsman bin Affan sampai akhir. Yang berikutnya, adik tadi itu cuma dari salah satu pendapat ulama. Kita masuk pada sunanul wudu. Sunnah wudu. Sunanul wudu masa bataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin min ghairi luzumi wala inkar alaman taraka'a wa bayan hamayati. Sunnah wudu itu ialah yang sabit, yang tetap, yang kuat riwayatnya dari Rasulullah SAW dalam bentuk ucapan Nabi, dalam bentuk perbuatan Nabi, fi'lin min ghairi luzum, ya, datang perbuatan Nabi tapi tidak secara kontinu Nabi lakukan, tidak rutin, wala ingkar, dan tidak mengingkari orang yang meninggalkannya. Maka wabayan hamayati, penjelasannya berikut ini. 1. Sunnah wudu at-tasmiyatu fi awwalihi, membaca basmalah. Itu salah satu sunnah wudu. Kenapa hadisnya sebenarnya lemah? Dan di sini dia juga jelaskan bahwa warada min tasmiyati lil wudu ahadits dhaifah, banyak hadis lemah yang diriwayatkan tentang baca basmalah ketika wudu. Lakin majmu'uha yaziduha quwwah, tapi karena keseluruhan hadis lemah itu saling menguatkan, jadi derajatnya naik. Hadis itu ada berapa tingkatan? Iya, tingkatan itu. Sahih, hasan. Hadis itu terbagi dua. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir terbagi dua. Mutawatir lafzan dan mutawatir ma'nan. Lafzan, ma'nan. Hadis ahad itu punya tingkatan. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang masukkan maudhu sampai 4 begitu. Tapi pada dasarnya cuma 3 itu sebenarnya. Maudhu bukan hadis palsu. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Sekali lagi ada yang menambahkan maudhu. Hadis sahih terbagi 3. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ya, itu tingkatan-tingkatan hadis sahih. Nah, sekarang kita dari hadis hasan. Secara umum terbagi 2. Ada hadis sahih secara umum terbagi 2. Ada sahihun li dzatihi, ada sahihun li ghairihi. Hadis hasan, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Sekarang, apa itu hadis hasan? Hadis hasan menurut definisi para ahli hadis, marawahu, ya, marawahu adlun khafifud dhabti. Jadi kalau sahih, marawahu adlun tamud dhabti. Perbedaan antara sahih dengan hasan cuma satu. Kalau sahih, tamud dhabti, sempurna ingatannya. Orangnya adil, sempurna ingatannya. Muttasilus sanadi, sanadnya bersambung. Wa khaliyan hadis sadudi wal illatil qadihah. Sedangkan hadis hasan khafifud dhabti, itu doang perbedaannya. Ingatannya juga agak lemah. Kenapa lemah? Faktor usia. Mungkin sudah di atas 60, jadi gampang lupa. Nah, itu lemah ingatannya, sehingga kekuatan hadisnya turun dari sahih tadi menjadi hasan. Ya. Tapi hadis ini kata Sayyid Sabiq, semuanya hadis lemah. Semuanya hadis lemah. Hadis lemah ini sangat saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya lemah ini naik derajatnya. Namanya apa? Hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Naik kualitasnya menjadi hasan li ghairihi itu karena hadis-hadis yang lain.
Jadi banyak hadis yang membantu menguatkan, maka naik kedudukannya menjadi hadis hasan li ghairihi. Itu kata Sayyid Sabiq. Maka dengan kata lain, hadis ini sebenarnya bukan dhaif, tapi hadis ini kedudukannya dalam ilmu hadis adalah hadis hasan li ghairihi. Ya, itu sunnah-sunnah wudu. Tapi ada hadisnya sebenarnya. Hadis Nabi yang berbunyi, kullu dibadin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtal. Ada riwayat yang lain bahwa aftal. Semua pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalnya terputus, berkah terputus. Ya, ini motivasi supaya kita membaca basmalah. Sunnah yang kedua adalah as-siwak, bersiwak. Jadi sebelum berwudu sebaiknya kita bersiwak. Siwak itu apa? Gosok gigi kalau bahasa kita. Tapi siwak memang ada jenis kayu yang dari dicontohkan oleh Nabi ya, sampai sekarang dipakai orang untuk bersiwak itu. Nah, itu sunnahnya. Tapi kita di orang Indonesia rata-rata pakai sikat gigi untuk bersuci. Maka disunnahkan bagi kita semua bersiwak sebelum berwudu. Siwak dulu. Makanya bapak-bapak kalau lihat orang Arab, ini bajunya nih. Kantongin lagi gitu. Itu orang Arab yang di Indonesia atau yang ada di Arab seperti itu. Gak usah jauh-jauh. Raja Salman aja kalau pas dengan siwak itu, mana pun ya. Iya, itu siwak. Siapa yang baca bukunya Pak Nasir? Judulnya tipis. Islam apa Islam modern atau apa ya? Lupa saya. Tipis punya Pak Nasir. Itu penelitian di Arab Saudi yang diteliti anak SD. Saya pas jumlahnya yang diteliti itu saya nggak ingat. Baca aja bukunya itu. Tapi yang pasti satu kelompok anak SD ini pakai siwak. Tidak pernah selama 1 tahun itu nggak pernah pakai pasta gigi. Dia hanya pakai siwak. Yang satu kelompok pakai sikat gigi dengan pasta gigi. Setelah berlalu sekian lama diperiksa giginya. Anak yang menggunakan siwak itu di atas 60% giginya utuh dan tidak rusak, tidak sakit gigi. Sebaliknya yang pakai pasta gigi itu giginya hancur karena sakit gigi. Itu hasil penelitian. Maka itu hikmah kenapa kita pakai siwak. Cuma kita mau pakai siwak apa? Kita nggak punya pohonnya di sini di mana, atau mungkin belum ada yang meneliti gitu, sehingga kita belum ketemu. Siwak ini termasuk salah satu sunnah para nabi sejak Nabi Ibrahim. Iya, jadi sejak Nabi Ibrahim sudah ada sunnah siwak itu. Wa yutlaqu 'alal qut, siwak itu terbuat dari al-ud, yaitu al-ud itu kayu, kayak akar ya, yang sering kayu tapi seperti rambutan. Iya, pada ini. Kemudian al-ladhi yustaqu biha 'alal istiyaq nafsu wa huwa dilkul asnani bidzalikal qut aw nahwihi min kulli hasadin tunazzihu bihi al-asnan. Ya, jadi dengan siwak itu kita pakai untuk menggosok gigi, untuk membersihkan gigi, kata penulis. Itu antara lain. Kita disunahkan bersiwak dalam 5 waktu.